pernah gak sih ngerasa kalau misal kamu tuh kangen banget, kangen sama kamu yang dulu, kangen sama kehidupan kamu yang dimana sebelumnya tuh gak seperti ini. Kayak semua tuh berjalan begitu cepat ya. Semua kayak gak kerasa dilalui. Bahkan rasanya itu kayak, kok secepat ini? Kemana ya aku yang dulu? Rindu deh masa-masa dulu. Rindu dimana aku belum merasakan begitu banyak hal pahit. Tidak seperti sekarang. Sekarang tuh rasanya kayak berat banget buat menjalani. Rasanya ternyata semakin kita dewasa, itu memang kehidupan begitu berubah ya. Dan perjalanan yang dilalui juga berbeda. Bahkan juga kadang aku gak habis pikir, sebenarnya apa sih rencana apa yang sedang Tuhan persiapkan untukku? Sebenarnya apa sih hadiah Tuhan yang ingin dipersembahkan untukku di balik semua ujian yang Ia berikan? Sebenarnya apa? Kadang aku juga gak ngerti kenapa aku harus menerima semua ini. Sementara ya aku sendiri aja ngerasa kadang aku gak sanggup. Tapi aku mencoba untuk menyanggupinya. Karena aku percaya dan yakin bahwa semua yang datang dari Tuhan, semua akan mendapatkan akhir yang bahagia. Walaupun aku gak akan pernah tahu apakah endingnya nanti akan bahagia atau justru tidak. Tapi setidaknya ya, di balik itu semua, aku selalu bisa melewatinya dengan baik. Dan aku selalu berhasil. Dan ya semoga di balik itu semua bisa menjadikan aku menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Hai semuanya. Hai. Jujur, aku senang banget. Kamu tahu gak sih, apa yang bikin aku happy? Yang bikin aku happy itu karena aku bisa nemenin waktu malam kalian lagi. I'm so happy. Maaf banget ya karena aku udah lama banget gak upload. Kayaknya udah seminggu ya. Dan banyak dari kalian tuh yang bilang, "Kayo dong upload lagi. Kangen sama Kak April yang konsisten. Terus kangen sama Kak April yang sering upload." Sebenarnya gini, maaf banget ya karena untuk seminggu ini aku menghilang tanpa aku memberitahu kalian sebenarnya apa sih penyebab dari kehilangan aku tuh. Dan juga maaf juga karena semenjak aku menghilang, DM kalian tuh aku responnya lama banget, bahkan seminggu lebih atau bahkan ada yang lebih. Maaf banget ya. Maaf banget karena aku gak bisa nemenin waktu malam kalian. Aku gak bisa menyapa kalian dan aku gak bisa tahu sebenarnya keadaan kalian di sana tuh gimana. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, ketika aku gak upload, jujur aku sekangen itu sama kalian. Aku sesayang itu sama kalian. Kalian semua, para pendengar setiap podcast aku, baik di YouTube maupun di Spotify. Dan juga, ya pokoknya semualah kalian semua yang emang udah menyukai karyaku. Pokoknya buat kalian semua yang udah selalu mensupport aku, udah selalu suka di setiap karya yang aku bawakan. Kalian tuh udah bener-bener keluarga buat aku. Kalian tuh terbaik banget buat aku dan aku sekangen itu ketika aku gak bisa menemani kalian. Aku gak bisa live juga. Karena gimana ya, jujur aku mau sedikit cerita ya. Kenapa sih aku tuh ketika lagi gak upload tuh aku kangen sama kalian? Karena dengan aku tahu keadaan kalian, itu udah bikin aku happy. Dan kenapa aku kali ini ninggalin kalian terlalu lama? Karena aku lagi banyak problem dan aku lagi ada musibah. Kalian tahu nggak? Musibah dan masalah itu kita nggak akan pernah tahu datangnya itu kapan. Dan siap nggak siap, kita harus bisa menerima segala hal apapun yang emang udah ditakdirkan buat kita. Dan kita juga nggak tahu kapan Tuhan akan memberikan kita ujian, kapan juga
Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan. So, maaf banget ya. Ya mungkin aku udah ninggalin kalian terlalu lama. Dan semoga setelah ini aku bisa konsisten lagi buat nemenin waktu malam kalian. Semoga kalian baik-baik ya di sana. I'm so sorry. Aku selalu kepikiran tahu kalau misalnya aku nggak upload. Dan jujur di podcast ini aku seneng banget. Aku seneng banget bisa comeback lagi, bisa nemenin kalian lagi. Semoga kalian juga happy ya di sana. Dan kalau emang lagi nggak happy, gak apa-apa, cerita aja. Kalian harus ingat, walaupun kamu di sana itu sendiri, tapi sama aku, you're not alone. Kamu gak sendirian. Ya mungkin kamu memiliki banyak teman, tapi dari mereka tuh gak ada kan yang bener-bener paham sama apa yang kamu rasain. Karena yang kita butuhkan yaitu ketenangan dan kenyamanan. Kalau Anda gak memiliki banyak teman, tapi kamu ketika lagi kenapa-napa kamu gak ngerasa tenang, kamu gak ngerasa nyaman, so buat apa? Lagi-lagi ya, hanya diri sendiri yang mengerti. Lagi-lagi, ya kamu harus berjuang sendiri. Dan jangan lupa juga ya, love yourself. Menyayangi diri sendiri. Oh iya, di podcast kali ini aku mau membahas soal kehilangan. Karena banyak banget yang cerita tuh kayak ngebahas soal kehilangan. Dan berhubung ini aku balik lagi karena kemarin sempat menghilang. Maaf ya, karena kan aku menghilang juga jelas. Bukan kayak iya main hilang gitu aja tanpa alasan. Hayo, siapa tuh yang hobinya ninggalin tanpa alasan? Rasanya enak gak? Gak enak banget Kak April. Ya iyalah, mana ada ditinggalin tanpa alasan tuh enak. So kalau misal aku boleh tanya, pasti banyak orang yang udah kamu temui dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu menemukan seseorang yang emang itu bener-bener ya bisa mengambil hati kamu, atau orang terdekat kamu, maybe entah siapapun itu, apa sih yang kamu rasain ketika kamu udah merasakan kehilangan? Apa coba? Rasanya sakit nggak? Rasanya enak nggak? Apa yang kamu rasain? Atau setelah kamu merasakan kehilangan itu, perasaan kamu bagaimana? Iya, of course, aku tahu. Ya mungkin semua orang ketika merasakan kehilangan itu mereka nggak akan baik-baik aja. Justru dari kehilangan itulah yang bikin setiap orang tuh ngerasa hancur banget. Karena gimana ya? Karena kita tuh mungkin sebagai manusia nggak mau kan yang ngerasain yang namanya tuh kehilangan. Entah itu orang terdekat, ya teman, sahabat, terus apa ya, pasangan, keluarga, ya lain sebagainya. Itulah, kita semua juga gak akan ada yang mau ngerasain kehilangan. Cuman kamu juga harus sadar, kita semua tuh harus sadar bahwa kehilangan itu pasti akan terjadi di setiap manusia. Siap gak? Kamu pernah ngerasa kalau kamu gak akan pernah siap yang namanya kehilangan? Well, pernah gak? Pasti pernah ya. Kayak misalnya kamu udah ketemu dengan seseorang yang tepat menurut kamu. Kamu ngerasa takut banget kehilangan dia. Rasanya kayak gak siap deh kalau kehilangan dia. Rasanya gak sanggup deh, mungkin gak bisa kalau misalnya one day ya dia pergi dari kehidupan kamu. Tapi setelah kamu menyadari bahwa kehilangan itu adalah sesuatu hal yang pasti akan dirasakan setiap manusia, ya kamu juga harus sadar bahwa ya namanya kehilangan itu gak akan ada yang bikin orang tuh baik-baik aja. Kehilangan itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Kehilangan itu adalah sesuatu hal yang bikin seseorang itu akan hancur. Entah siapapun itu, yang namanya kehilangan, itu pasti gak enak banget.
Emang ada ya orang yang siap kehilangan? Mungkin banyak orang luar sana yang menganggap bahwa kehilangan memang itu pasti, tapi aku gak akan pernah siap. Yes, banyak dari mereka yang ngerasa kalau mereka gak akan pernah siap ketika merasakan yang namanya kehilangan. Kamu pernah gak ngerasa kamu gak akan pernah siap? Tapi akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menguji hati kamu dengan kamu merasakan betapa sakitnya kehilangan. Memang rasanya gak enak banget ketika kita kehilangan orang yang dimana itu udah sefrekuensi, sejalan, dan ya sama dia tuh kamu bahagia. Atau sama orang terdekat kamu yang biasanya tuh kalian tuh banyak menghabiskan waktu bersama. Tapi ketika Tuhan memberikan kalian perpisahan dan harus merasakan kehilangan satu sama lain, yaitu merupakan sesuatu hal yang menyakitkan. Karena baik lagi, kita gak akan pernah tahu. Kehilangan memang sesuatu hal yang pasti akan dirasakan. Cuman ya kalau misalnya kamu ngerasa kamu gak siap dengan kehilangan, ya siap gak siap, kamu harus siap. So kenapa? Karena dari kehilangan itu, one day itu yang akan bikin kamu menjadi seseorang lebih kuat lagi. Kenapa lebih kuat? Hubungannya apa? Jelas ada hubungannya dong. Coba deh, ketika kamu merasakan kehilangan, itu sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Nyesek nggak? Nyesek. Sedih nggak? Sedih, iya. Dan setelah itu, setelah kamu merasakan kehilangan, hal apa yang kamu lakuin? Pasti wajar ya, kayak menyendiri, terus galau, atau apalagi tuh nyari kata-kata yang galau atau apa. Itu pasti bikin kita tuh makin galau ya, kayak ternyata sesakit ini ya kehilangan. Ternyata seenggak enak ini ya kehilangan. Ternyata mau kita gak siap sekalipun, yang namanya kehilangan itu juga pasti akan terjadi. Dan juga baik lagi, walaupun kita meminta kita gak mau yang namanya kehilangan, tapi kalau misalnya Tuhan udah berkehendak, ya mau gimana? Kamu gak bisa mengelak takdir yang udah Tuhan berikan ke kamu. Karena kenapa? Karena mungkin Tuhan memberikan perpisahan itu, Tuhan memberikan kehilangan di setiap manusia. Ya mungkin dari kehilangan itu yang nantinya membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih sadar diri bahwasanya kehilangan ada sesuatu hal yang pasti. Setiap manusia pasti akan merasakan kehilangan, entah dari siapapun itu. Gak ada yang enak yang namanya kehilangan. Gak ada yang baik-baik aja yang namanya kehilangan. Kehilangan itu sakit banget. Tapi dari rasa sakit itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa suatu saat nanti jangan terlalu berharap bahwa seseorang yang saat ini sedang bersama kamu, ia akan terus bersama kamu. Belum tentu takdir Tuhan berkata lain. Belum tentu apa yang kamu inginkan yaitu dibelokkan oleh Tuhan. Dengan cara ya Tuhan ingin menguji hati kamu dengan kamu harus merasakan kehilangan. Tapi coba deh, mungkin kita udah terlalu sering ya mikir kayak, kok aku setakut ini ya kehilangan seseorang? Kok aku seenggak mau ini ya kehilangan seseorang? Kok rasanya kayak ya pokoknya gak mau gitu ketika udah menemukan seseorang yang emang itu udah terbaik, atau bertemu dengan teman, orang terdekat, dan lain sebagainya. Aku gak mau yang namanya kehilangan. Itu adalah pikiran yang selalu ada di setiap diri manusia. Bener gak? Apalagi kalau udah sayang banget sama orang,
pasti yang namanya kehilangan itu nggak mau. Iya kan? Tapi coba deh, kau pernah nggak mikirin hal ini? Apa, ayo coba tebak. Bisa nggak? Apa jawabannya? Coba, kamu pernah nggak mikirin hal ini? Hal dimana kamu yang selalu merasa takut kehilangan seseorang, tapi orang itu ataupun orang lain itu nggak pernah ngerasa takut akan kehilangan kamu. That's right, bener nggak? Kadang kita tuh terlalu menakutkan hal-hal yang bikin diri kita tuh overthinking. Kita yang selalu takut kehilangan seseorang, tapi orang yang kita takutkan ataupun mereka dua sana, mereka seolah kayak biasa aja gitu loh. Mereka yang dimana gak pernah ngerasa takut kehilangan kamu. Kamu yang selalu merasa takut ditinggalkan oleh mereka, tapi mereka gak pernah sedikit pun ngerasa takut kehilangan kamu. Aku bukan yang ngerasa kayak kok bisa ngomong kayak gitu, so tau atau lain sebagainya. No, enggak kok. Memang ada masa itu seperti itu. Kadang ketika kita merasa takut kehilangan, orang lain gak sebaliknya. Atau bahkan mereka yang merasa takut kehilangan juga, itu memang kita sama-sama ngerasain. Kamu dengannya sama-sama ngerasain. Tapi untuk sebagian orang yang menganggap keberadaan kamu, kehadiran kamu itu biasa aja, sehingga hanya kamu aja yang takut kehilangan, sedangkan orang itu enggak, berarti ya hanya kamu yang menganggapnya spesial. Sementara dia menganggap kamu biasa saja. Ya gitulah siklusnya. Kadang kita tuh ngerasa takut banget sih kehilangan. Orang lain enggak. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kenapa harus takut sama kehilangan? So, karena kita juga pasti akan pernah merasakan itu. Kita juga pasti akan ngerasain itu gitu loh. Kehilangan itu bukan hanya kita kehilangan barang, kita kehilangan uang, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pasangan, orang terdekat, keluarga. Kehilangan itu banyak gitu loh. Ya contohnya itu, tadi udah aku sebutin. Kadang ya kehilangan itu berkonteks dimana kita kehilangan pasangan. Padahal kehilangan itu bisa kamu alami entah dari apapun itu. Bukan hanya barang, tapi dari manusia juga, keluarga dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ditanya kehilangan apa yang paling sakit, semua kehilangan itu pasti sakit. Semua yang namanya kehilangan itu pasti membekas. Dan gak mungkin juga sih kayak yang namanya kehilangan tuh kita gak akan pernah ngerasain oh kehilangan itu biasa aja ya. Siapa coba yang ngerasain kalau kehilangan tuh biasa aja? Ya mungkin awal-awal emang sakit, tapi lama-kelamaan biasa aja. Tapi ada juga kok orang yang ngerasa kalau kehilangan tuh emang begitu sakit. Kadang ketika kita udah ngerasa biasa aja, ingatan itu tuh muncul. Dia ngerasa kok hilang banget ya. Kayak bener-bener hilang banget gitu loh. Iya kita juga pasti akan takut gitu loh. Siap gak siap? Kita harus siap menerima kehilangan itu. Tapi kamu juga harus mikirin perasaan kamu sendiri. Mikirin apa? Mikirin diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ketika kamu merasa takut akan kehilangan seseorang, belum tentu orang yang kamu takutkan itu ia juga sebaliknya. Sebisa mungkin kamu handle perasaan kamu itu. Sebisa mungkin kamu jaga diri kamu itu. Supaya ya kenapa? Supaya kamu gak terlalu merasakan rasa sakit yang begitu dalam. Kadang rasanya gak enak banget ketika kamu yang selalu ngerasa takut kehilangan, tapi orang gak sebaliknya. Sebisa mungkin ya kamu lebih menjaga diri kamu dan lebih menyayangi diri kamu. Kamu juga harus sadar bahwa setakut apapun kamu yang namanya kehilangan, itu pasti akan terjadi. Kita gak akan pernah tahu Tuhan memberikan kita cerita seperti apa, alurnya seperti apa, dan endingnya pun seperti apa. Kita hanya manusia biasa, kita hanya ciptaannya, dan ya kita tugasnya itu hanya menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Walaupun kita gak akan pernah tahu
Apakah di perjalanan kita ini akan berakhir dengan kebahagiaan atau justru tidak? Iya, walaupun kehidupan kita berat, siap gak siap, sanggup gak sanggup, kita harus sanggup. Ya namanya kehilangan itu pasti terjadi kok. Bukan aku mengada-ngada. Mungkin di usia kamu saat ini kamu udah banyak ngerasain kehilangan. Dan dari kehilangan itu, semoga bisa kamu jadikan pelajaran. Kamu bisa lebih menyadari akan hal tersebut, bahwa setakut apapun, kehilangan itu pasti terjadi. Dan jangan terlalu takut akan kehilangan seseorang ya. Kalau emang orang itu juga tulus sama kamu, ia juga akan merasakan hal yang sama. Jangan terlalu menspesialkan orang lain. Tapi ketika kamu di mata orang lain, kamu hanya biasa saja. Aku tahu kok, mungkin emang sakit banget kan rasanya namanya kehilangan. Bener-bener hancur banget, kacau banget, dan berantakan banget. Yes, I know. Iya, gimana? Kita sebagai manusia gak bisa meminta kayak kita tuh gak mau ngerasain namanya kehilangan. No, gak bisa. Tapi sebisa mungkin kamu coba untuk lebih menyadari akan hal tersebut dan lebih menyayangi diri kamu sendiri. Kamu harus lebih menyayangi diri kamu sendiri dengan cara, ya setakut apapun kamu kehilangan seseorang, kadang orang lain juga gak setakut itu. Kamu yang overthinking, mereka biasa aja. Jadi harus lebih bisa menghandle perasaan dan pikiran itu ya. Dan ya semoga perasaan kamu hari ini baik. Walaupun aku gak menyapa kamu seminggu kemarin, dan aku juga gak menyapa kalian juga di live. Jujur kangen banget. Semoga nanti aku bisa live lagi ya. Nanti kita live lagi di TikTok. Jangan lupa follow juga TikTok aku @aprildevi ya. Aku senang banget menyapa kalian. Ya walaupun podcast ini dirasa hasil kurang maksimal, karena aku menganggap begitu. Kayaknya ini podcast hasilnya kurang maksimal, kurang optimal. I'm so sorry because ya aku udah berusaha untuk mengabari kalian, menemani waktu malam kalian, dan semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Aku akan hadir kembali di podcast berikutnya, dan semoga aku bisa konsisten lagi. Maaf banget ya untuk seminggu kemarin. Karena ya aku juga gak tahu masalah dan musibah itu datang kapan gitu. Ya yang penting aku masih bisa menemani waktu malam kalian, dan semoga kalian gak bosan ya, dan selalu support aku. Dan satu hal lagi, jangan lupa buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Iya, aku emang belum upload lagi di Spotify, cuman aku akan upload episode terbaru di Spotify. Jadi aku minta supportnya juga ya dari kalian, supaya di Spotify juga bisa lebih berkembang juga. Kalian bisa search aja tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke? Berikan rating juga ya, dan jangan lupa follow. Makasih udah selalu nunggu updatean terbaru dari podcast Semen Tidur. Maaf banget aku udah ninggalin kalian dalam waktu lama. Dan semoga hari kalian baik, dan aku harap hari kalian seterusnya akan dalam keadaan baik. Jangan lupa bahagia ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.